pagi, Mas Aga dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada di dalam sutta Sang Buddha mengatakan mengenai awija. Di sini seseorang karena memiliki awija atau ketidaktahuan akan banyak memiliki kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat. Dan karena mengetahui adanya yang namanya kualitas-kualitas tidak bermanfaat, maka orang di sini akan selalu melakukan perbuatan buruk. Karena melakukan perbuatan buruk di sini, maka banyak penderitaan yang dia hasilkan. Kemudian Sang Buddha menyebutkan bahwa pada seorang dungu yang tenggelam dalam ketidaktahuan, maka pandangan salah muncul. Jadi munculnya pandangan salah ini karena adanya ketidaktahuan. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu karena tidak memiliki pengetahuan, yaitu wija, maka Bapak Ibu di sini punya yang namanya awija atau ketidaktahuan, sehingga ketidaktahuan ini bisa memunculkan pandangan-pandang keliru, pandangan salah. Nah, kemudian pada seseorang yang memiliki pandangan salah, maka kehendak salah muncul. Jadi nanti kalau seumpama Bapak Ibu sudah punya yang namanya pandangan salah, nanti muncul lagi yang namanya kehendak yang salah. Yang berikutnya adalah pada seseorang yang memiliki kehendak salah, maka perbuatan salah muncul. Nah, karena kehendak yang salah, yang keliru ada pada Bapak Ibu, maka yang namanya perbuatan buruk, perbuatan yang salah ini nanti akan muncul loh. Kemudian pada seseorang yang memiliki perbuatan buruk, maka muncul yang namanya ucapan salah, ucapan keliru. Nah, kemudian pada seseorang karena memiliki perbuatan buruk itu, perbuatan salah itu, maka muncul yang namanya penghidupan salah. Nanti ketika ada seseorang yang memiliki penghidupan salah, maka usaha salah muncul. Ketika pada seseorang yang memiliki usaha yang salah, maka di sana dia memiliki pikiran yang salah juga, atau perhatian yang salah. Karena pada seseorang yang memiliki pikiran salah atau perhatian salah ini, maka muncul yang namanya konsentrasi yang salah. Nanti kalau sudah pada seseorang yang memiliki konsentrasi yang salah ini, maka muncul yang namanya pengetahuan yang keliru atau pengetahuan yang salah.
Nanti pada seseorang yang memiliki pengetahuan salah, maka muncul kebebasan yang salah. Jadi ketika diurut dari 1 sampai 10 itu, maka disinilah yang namanya awija, ketidaktahuan, sangat sungguh-sungguh bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan buruk sebanyak mungkin. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika mengetahui bahwa bahayanya seseorang memiliki ketidaktahuan, maka seseorang harusnya terus-menerus belajar, terus-menerus semangat dalam mendengarkan ajaran-ajaran atau nasihat seseorang, agar ketidaktahuan ini menjadi sirna, menjadi lenyap, karena kita terus-menerus semangat dalam belajar. Karena memiliki banyak pelajaran yang kita ketahui, maka kita ini memiliki yang namanya pengetahuan, banyak pengetahuan. Makanya di Manggala Sutta salah satunya adalah banyak pengetahuan juga salah satu berkah utama. Karena ketika kita memiliki pengetahuan, maka kita ini terhindar dari yang namanya kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat, atau kita terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Karena bila mana seseorang di sini banyak belajar, yaitu orang yang bijaksana, sehingga orang bijaksana ini akan selalu memilih yang namanya kebaikan untuk dia. Kalau orang bijaksana tidak akan memilih yang namanya penderitaan untuk dirinya, karena orang bijaksana. Sehingga ketika orang bijaksana di sini banyak menghasilkan yang namanya pahala atau buah-buah dari perbuatan baiknya. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika sudah mengetahui ini, maka Bapak Ibu harus sering-sering yang namanya datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma, baik dhamma dari yang disampaikan dari para bante, samanera atau tasilani, ataupun pandita-pandita yang ada di wihara Bapak Ibu sekalian. Atau ketika Bapak Ibu sedang di rumah, Bapak Ibu sekarang mudah dengan teknologi belajar dhamma dari handphone, dari laptop, dari internet, ya bisa dari YouTube, atau bisa dari membaca artikel sendiri, yaitu suta-suta itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang kita bisa download. Nah, sehingga ketika kita banyak belajar, sehingga kita terhindar dari yang namanya kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat yang tadi. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha varivaha pura paripurente sakarang evam meva itu dinang vedanang upakapati ijhetang matitang dumhang he pameva sami jatuh sape berendo sanggapa cando manaraso yadha manico diraso yadha sape deo viva cando saparo govenda sadumade bhavatvandaraya sughede ghayo go bhava abhiva tanasili sane chang buddha bacayeno cataro dhamma vadhande ayuando sughang bhalang bhavatu sapamangalang Raghantu sabha devata sabha buddhanubhavena sada sodhe bhavantu te bhavatu sabha mangalang raghantu sabha devata sabha dhammanubhavena sada sodhe bhavantu te bhavatu sabha mangalang raghantu sabha devata sabha sanghanubhavena sada sodhe bhavantu te